Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nur Fadila, NIM 20200208067, Prodi Manajemen, mata kuliah Teknik Peramalan. Dosen Titi Haryanti, MSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus serta strategi peramalan skenario. Peramalan skenario adalah upaya untuk memvisualisasikan sejumlah kemungkinan masa depan dan mempertimbangkan implikasinya. Langkah-langkah dalam membangun skenario. Berikut adalah langkah-langkah dalam membangun skenario. Pertama, identifikasi isu utama atau focal concern yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Kedua, identifikasi faktor-faktor kunci atau key faktor yang diperkirakan mempengaruhi isu atau masalah utama di masa yang akan datang. Ketiga, identifikasi kekuatan pendorong atau driving force secara umum dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik. Kekuatan pendorong yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Contoh peramalan skenario. Pada tahun 2002, RAND atau Research and Development Corporation memperlihatkan 6 skenario yang mungkin muncul di Indonesia. Pertama, skenario Democratic Consolidation. Skenario ini dapat terjadi jika Indonesia terus mengembangkan demokrasi yang bersifat sekuler. Kedua, skenario Muddling Growth. Skenario kedua ini dibangun dari berbagai tren yang ada di mana Indonesia terus melangkah dalam jalur demokrasi, namun gagal dalam menuai kemajuan yang signifikan secara ekonomi, politik, dan reformasi militer. Ketiga, skenario Return to Authoritarian Rule. Skenario ini muncul jika skenario Muddling Growth memburuk, di mana secara ekonomi, politik, dan sosial tidak terjadi kemajuan yang signifikan di Indonesia, sehingga kekuatan lama yang otoriter dapat masuk lagi. Keempat, skenario Radical Islamic Influence or Control. Pengambil alihan pengaruh politik yang didasarkan oleh pemikiran kelompok Islam radikal di Indonesia merupakan sebuah skenario yang mungkin terjadi, namun merupakan skenario dengan tingkat kemungkinan kecil. Kelima, skenario Radical Recentralization. Dalam skenario ini digambarkan adanya tekanan dari daerah yang mengakibatkan pemerintah pusat menjadi lemah dan dapat mengakibatkan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dan Papua direplikkan ke seluruh daerah lainnya di Indonesia. Keenam, skenario Disintegration. Skenario ini merupakan skenario terburuk bagi Indonesia. Skenario ini dapat terjadi jika pemerintah Indonesia semakin lama semakin lemah dan muncul kondisi kacau.
Strategi berdasar peramalan skenario. Perencanaan skenario ke masa depan dan ketidakpastian ramalan dan visi. Pemahaman dasar perencanaan skenario atau skenario planning. Skenario ramalan dan visi hubungan dengan perencanaan strategis, proses dan metode perencanaan skenario. Mengembangkan skenario, menjadikan skenario sebagai alternatif. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.